Puncak Durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ayah, masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Dan kita masih di obrolan sepada nih teman Pro 2. Sudah tergabung bersama Ayah melalui Zoom narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Junita Sarada Manik SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Al-Fadlih yang ada di Medan teman Pro 2. Cukup jauh kita terbang ke Medan, Sumatera Utara. Tidak apa-apa ya teman Pro 2. Topik kita di pagi hari ini yaitu generasi hebat tanpa narkoba, membangun benteng perlindungan di lingkungan sekolah. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai selama 30 menit ke depan bersama dengan Kak Sarah. Kita sapa dulu teman Pro 2. Halo Kak Sarah, selamat pagi. Oke. Halo Kak Sarah. Halo. Apakah jaringan terputus sepertinya teman Pro 2? Oke, sepertinya iya, kita akan masih terus menghubungi. Oke, sudah kembali normal nih. Halo Kak Sarah. Halo, selamat pagi Kak Sarah. Wah, oke teman Pro 2, kita jeda dulu sebentar ya. Kita akan mencoba menghubungkan kembali dengan Kak Sarah narasumber kita di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Kenapa kita gampang tersentuh kalau melihat real sedih? Ternyata secara ilmiah, otak kita memang dirancang untuk ikut merasakan emosi yang kita lihat. Ada yang namanya mirror neurons atau neuron cermin yang membuat kita seolah-olah ikut merasakan kesedihan orang di video itu. Jadi bukan lebay, memang cara kerja otak kita seperti itu. Selain itu, kalau ceritanya relate, otak langsung memanggil memori pengalaman pribadi yang mirip. Ditambah lagi musik yang sedih dan caption yang menyentuh, emosi kita makin cepat tersentuh. Padahal durasinya cuma kurang dari 1 menit. Ada juga fenomena yang disebut set fishing, yaitu konten sedih yang memang dibuat untuk menarik simpati dan perhatian. Dan tanpa sadar, kita ikut terhubung bahkan terus scrolling karena sedang butuh pelampiasan emosi. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Oke teman Pro 2, kembali lagi bersama Ayah dan kita masih terus berusaha menghubungi narasumber kita. Tadi sempat terjeda karena kendala jaringan sepertinya teman Pro 2. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Kak Sarah. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Iya, alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Anak-anak aman ya? Oke. Gimana sih? Anak-anak aman ya di sekolah? Oh, alhamdulillah aman terkendali. Oke, aman terkendali. Selagi ada Kak Sarah aman terkendali teman Pro 2. Oke deh, sesuai dengan tema kita di pagi hari ini, Kak Sar, generasi hebat tanpa narkoba, membangun benteng perlindungan di lingkungan sekolah. Nah, Kak Sarah, seberapa besar nih ancaman penyalahgunaan narkoba bagi pelajar saat ini, Kak Sarah? Kalau dibilang seberapa besar, kalau untuk sekarang ya cukup sangat mengkhawatirkan ya menurut saya ya. Karena narkoba itu kan kita tahu sendiri bukan hanya orang dewasa yang mengkonsumsi kalau untuk sekarang ini. Benar. Nah, mulai dari anak-anak remaja itu seperti saya katakan itu bisa di peralihan SD ke SMP ya, seperti yang sedang saya hadapi sekarang ini. Anak-anak SMP itu sudah mulai mengerti apa itu narkoba, bagaimana efek sampingnya dan bagaimana
perasaannya ketika mengkonsumsi itu. Nah, kita tahu kan kalau remaja itu biasanya memang rasa penasarannya itu tinggi ya. Nah, makanya di sini kalau menurut saya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar itu untuk sekarang itu cukup mengkhawatirkan dan dalam keadaan yang bisa kita katakan itu darurat gitu. Karena emang target si narkoba ini pun bukan hanya menyasar usia dewasa, tapi dari usia mulai peralihan remaja atau pelajar itu sudah mulai masuk gitu. Bisa jadi dia menyamar dalam bentuk permen, bisa dari vape yang itu ya, rokok itu ya. Terus bisa dari obat-obat yang berkedok vitamin. Nah, kalau untuk remaja itu sih yang ditakutkan gitu. Apalagi remaja sekarang kan mulai mengenal dari dulu ya sebenarnya ya rokok. Bener. Ya. Gitu. Itu juga termasuk narkoba. Ada yang lebih elit sedikit lah kita katakan, namanya vape ya. Wah. Rokok elektrik. Iya, setuju banget nih. Berarti sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan nih teman Pro 2 menurut Kak Sarah untuk kalangan pelajar saat ini. Oke, Kak Sarah, mengapa dunia pendidikan nih memiliki peran penting dalam upaya pencegahan narkoba sejak dini? Nah, kenapa dunia pendidikan itu memiliki peran penting? Kalau menurut saya sendiri ya, pendidikan kan memang awalnya itu diterapkan di keluarga ya, dasarnya kan, dasar pendidikan itu kan sebenarnya karakter itu di keluarga gitu. Setuju. Cuman pembentukan karakter di sekolah itu juga sangat penting karena kita lihat apalagi dengan kondisi sekarang itu tuntutan kurikulum sendiri itu kebanyakan siswa berada di lingkungan sekolah itu jam 7 jam 7 pagi dengan waktu di sekolah itu hampir 8 jam 9 jam, bahkan kalau di Medan sendiri ya, di sini sendiri itu masuk jam 7, anak-anak ini pulangnya jam 4 sore. Wah. Nah berarti kan hampir lebih banyak waktunya itu di sekolah. Kalau di rumah itu kan sekedar tinggal sore, waktu malam belajar dan tidur, jadi interaksinya lebih banyak di sekolah menurut saya. Jadi untuk pembentukan karakter di sekolah juga itu sangat penting gitu. Kita berdampingan dengan orang tua di rumah, sama-sama menanamkan nilai karakter, nilai moral, disiplin, kemampuan anak tadi berpikir kritis. Jadi dia bisa tahu mana yang positif dan mana yang negatif gitu. Dan perilaku anak itu juga terbentuknya itu dari lingkungan banyak mempengaruhi, saya lihat gitu. Kalau terkadang orang tua ya, kalau misalnya ada beberapa kasus gitu, anak-anak nih yang remaja ini, yang bertumbuh remaja, di rumah dia tuh baik gitu, tapi ternyata sampai di sekolah ada aja tingkah macam polanya remaja itu kelihatannya di sekolah ketika dia berinteraksi dengan temannya. Makanya terkadang orang tua, loh ibu di rumah anaknya nggak gini, anaknya baik, tapi ternyata di sekolah ada ininya perbedaan, macam pola tingkah lakunya lah. Sering terjadi ya di dunia pendidikan seperti itu. Oke. Jadi karakternya itu memang kita berdampingan lah dari rumah dan di sekolah, itu memang harus benar-benar ditanamkan karakter yang baik. Oke, jadi itu teman Pro 2. Itu kenapa dunia pendidikan itu penting menanamkan karakter juga, memang harus seiringan berdampingan dengan lingkungan rumahnya, keluarganya, dan juga sekolah, sesuai yang disampaikan dengan Kak Sarah teman Pro 2. Oke, Kak Sarah, ada tidak program atau satu hal yang bisa atau membangun kesadaran siswa tentang bahaya narkoba melalui kegiatan pembelajaran itu sudah diterapkan atau masih proses perencanaan ini? Oke. Kalau kebetulan saya memang memegang untuk posisi kurikulum di sekolah ya. Kalau dalam penerapan pembelajaran di sekolah itu sebenarnya dari dulu sudah ada gitu, nggak tergantung kurikulumnya juga, memang sudah ada. Tapi kalau untuk yang sekarang ini di kurikulum Merdeka, nah itu penerapannya itu bisa kita masukkan ke materi kesehatan, itu bisa contohnya di materi
pendidikan jasmani olahraga itu PJOK kan. Nah di Oke. situ nanti di materi memang ada beberapa saya lihat di buku olahraga kelas berapa gitu Mm-mm. ada tentang membahas materi zat adiktif terhadap organ tubuh, Mm-mm. kesehatan mental. Nah di pembelajaran bimbingan konseling juga ada. Mm-mm. Bagaimana aspek hukum, norma sosial, dan norma spiritual itu juga tergabung dalam materi PKN dan agama. Juga dalam khusus di kurikulum Merdeka ini ada namanya itu kita kegiatan kokurikuler. Nah, Oh, oke. kokurikuler ini kegiatan tambahan Mm-mm. untuk kurikulum Merdeka. Mm-mm. Itu dia di luar pelajaran tapi kita bisa menambahkan apa yang bermakna gitu. Jadi kalau misalnya kokurikuler yang bisa kita kaitkan dengan narkoba itu kita bisa membuat program gaya hidup sehat anak-anak. Misalnya seperti di sini ya, itu kami setiap Jumat itu senam gitu. Jadi diseling, misalnya Jumat ini senam, Jumat depan itu mengaji gitu. Jadi di situ ada untuk hidup sehat dan rohaninya juga ikut diperbaiki di situ dalam kegiatan mengaji dan kegiatan senam itulah dia tadi contoh penerapan hidup sehat dalam kokurikuler. Sih kalau Wow. untuk di kurikulum Merdeka. Wih, keren sekali nih teman Pro 2. Ternyata sudah banyak diterapkan untuk di sekolah ya. Banyak cara, banyak materi yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk bagaimana anak-anak belajar ini bisa menjauhi hal-hal seperti itu nih teman Pro 2, seperti narkoba dan teman-temannya lah yang lain ya. Oke, kita akan masih terus ngobrol dengan Kak Sarah. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita break sesaat lagi. Tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya. Teman terbaik kamu. Dari Puncak Durian nomor 1 ND 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Halo AJKE, sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hariku semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 2. Hai, back again teman Pro 2, masih bersama Ayah di Obras, obrolan sepada. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya dengan Kak Sarah nih teman Pro 2. Halo Kak Sarah.
Halo, Oke. saya. Nah, Kak Sarah, saya penasaran nih, kan dengan berbagai pengalaman Kak Sarah nih, pernah menjadi guru bahasa Indonesia, mungkin pernah menangani siswa bermasalah juga, sekarang menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ada tidak sih tanda-tanda bahwa seorang pelajar itu sudah mulai menggunakan narkoba, Kak Sarah? Nah, kalau menurut pribadi saya ya, sepengalaman saya nih selama mengajar nih, ya kebetulan memang waktu mengajarnya juga belum banyak, sekitar ini jalan 9 tahun di SMP, dan memang saya belum pernah ke SD gitu, memang ngajarnya itu selama ini hanya di SMP. Jadi untuk SMP sendiri ya, yang saya tahu ya, kalau untuk ciri-ciri atau tanda-tanda siswa ya, sepertinya yang terpapar narkoba itu bisa kita perhatikan ya, kalau misalnya memang dia selama ini kan kita tuh sehari-hari bersama dia ya, seperti yang saya bilang tadi, dari jam 7 ke jam 4 sore itu kita bersama sama siswa, jadi kita tahu mana perubahannya gitu ya, setiap harinya kita berinteraksi sama dia, jadi ketika kita melihat perubahan fisik itu bisa diketahui dari situ. Contoh, ketika fisiknya itu kita lihat yang biasanya segar, senang, happy ke sekolah, tiba-tiba matanya berubah menjadi sayu atau kemerahan, bisa badannya yang sebelumnya itu dia penampilannya menjadi tidak rapi, contohnya berat badan juga mungkin menurun, atau sering mengantuk di kelas, yang biasanya dia aktif di kelas menjadi lebih lebih apa saya bilang ya, lebih loyo Lebih gitu loyo, ya, lebih tidak lemas. kurang berenergi. Itu kalau dari fisik, tapi kalau ketika dari perilaku emosi itu bisa tergambar perubahan mood atau perubahan suasana hati yang bisa kita katakan ekstrim, yang biasanya di anaknya ceria, tidak pemarah, tapi mungkin ketika menggunakan narkoba, kita kan tahu ya dampak narkoba ini seperti apa. Si anak atau si orang yang menggunakan narkoba itu kan bisa ketika mengkonsumsi itu efeknya nge-fly ya, tenang gitu ya kan. Benar. Nah, tapi ketika sudah habis efek tersebut, nah si perilaku si pemakai ini kan bisa jadi ekstrim, marah, terus depresi gitu, penurunan ini mood gitu. Jadi kita bisa lihat kalau dari siswa itu perubahan suasana hati yang ekstrim yang pertama, yang kedua penurunan akademik, prestasi akademik secara drastis, terus mungkin dia bersifat tertutup atau menyimpan rahasia seperti banyak diam gitu, mungkin membolos juga, itu tadi faktor eksternal dari luar, mungkin dapat teman yang di luar gitu, atau pengaruh dari situ tadi. Kalau untuk di sosial mungkin dia lebih banyak bermain dengan orang di luar gitu, yang kita rasa memang mungkin terpaparnya dari luar gitu. Jadi lebih banyak yang biasanya dia di dalam bersama teman-teman, dia lebih sering seperti saya katakan tadi itu bolos keluar gitu, mengikuti geng-geng di luar yang mencurigakan. Nah, itulah peran di sini, peran guru BK, peran wali kelas, semua sebenarnya yang ada di sekolah itu berperan untuk melihat tanda-tanda siswa tersebut. Wih, menarik sekali teman Pro 2, keren ya ternyata. Begitulah tanda-tandanya teman Pro 2. Hati-hati, jangan-jangan kamu nih mulai ada tanda-tandanya, salah satunya aduh bahaya nih kamu nih teman Pro 2. Oke, kalau kita berbicara tentang kolaborasi nih Kak Sarah, ada tidak kolaborasi antara sekolah, keluarga, atau masyarakat untuk bisa melindungi pelajar dari narkoba? Kira-kira kolaborasi seperti apa yang bisa dibentuk menurut Kak Sarah? Kalau kita ya, Ayah, untuk di sekolah saya sendiri ini, untuk di sekolah saya sendiri ini, memang kemarin itu kita ada beberapa kali ketika siswa tidak masuk gitu, atau dalam 1 bulan itu ada beberapa kali tidak hadir tanpa izin, itu guru BK kesiswaan itu ada datang ke rumah itu untuk mengadakan
parenting day gitu, kita kolaborasi gimana diskusi tentang si anak tadi kenapa tidak sekolah, apa kendalanya gitu. Terus ada memang beberapa kali gitu kita mendatangkan seperti narasumber ke sekolah itu untuk memberikan Edukasi. motivasi kepada siswa, untuk memberikan informasi, penyuluhan. Bahkan kemarin juga ada ini agak sedikit ini ya dari narkoba, cuman ada kemarin itu memang kegiatan yang menarik gitu, datang ke sekolah tentang mental health. Nah, itu sebenarnya kan ada kaitannya juga ya. Oke, benar-benar. Karena kita dari situ tahu ternyata anak-anak ini yang kelihatannya senang, periang pun bahkan gitu ternyata menyimpan emosi sendiri di dalam dirinya gitu. Jadi memang sekolah ada membentuk kolaborasi parenting dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar juga, masyarakat juga, dan seperti itu saya katakan tadi mendatangkan narasumber-narasumber yang memang bermanfaat untuk mentalnya siswa tadi. Gimana mereka itu lebih memahami dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tahu mana yang positif untuk dirinya dan mana yang negatif untuk dirinya. Yang termasuk itu tadi, kalau mereka sudah tahu dampak negatif dari narkoba, mereka tidak akan berani untuk mencoba. Wih, keren Dari sekali. kesadaran diri mereka sendiri sih. Iya, benar-benar itu juga salah satu bisa bentuk kolaborasi yang diterapkan teman Pro 2. Menarik ya, tapi sayang sekali karena kita dibatasi waktu kita tidak panjang ya teman Pro 2. Mungkin terakhir dari saya nih untuk Kak Sarah, adakah pesan atau harapan bagi para pelajar agar tetap fokus meraih cita-cita dan coba Kak Sarah? Pesan saya ya, kita tahu dampak buruk narkoba itu apa. Mungkin untuk kesehatan itu ada untuk di pengobatan, untuk di dunia medis. Tapi untuk kita pribadi, itu narkoba itu tidak pernah ada manfaatnya kalau kita menyalahgunakannya gitu. Tapi kalau memang untuk di dunia medis sendiri, mungkin ada beberapa obat yang ada terkandung zat adiktif tadi yang kita katakan narkoba mungkin ya. Gitu. Cuman kalau untuk penggunaan konsumsi pribadi itu tidak pernah ada manfaat. Jangan mau merusak kesehatan cuman gara-gara nikmat sesaat. Nah, ingat pendidikan dan cita-cita itu harus dikejar, karena ingat dibalik apa yang sudah kamu lakukan hari ini, apa yang kamu putuskan hari ini itu berdampak untuk masa depan ke depannya. Nah, isi waktu dengan kegiatan yang positif, pilih pergaulan yang baik, hormati orang tua dan guru, terus belajar, berprestasi, membanggakan orang tua. Itu sih pesan dari saya. Oke. Ingat satu lagi, nggak ada impian besar yang di dalamnya itu gimana ya bahasanya? Ingatlah bahwa setiap impian besar membutuhkan tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat untuk mewujudkannya. Oi, keren banget teman Pro 2 quote di pagi hari ini ya. Wah, kita sudah banyak dapat insight nih, dapat edukasi dari Kak Sarah ya teman Pro 2. Untuk kamu jangan sekali-sekali dekati narkoba, jauhi ya. Sudah tahu dampaknya, sudah tahu resikonya apa yang akan terjadi, jangan sekali-sekali didekati. Oke, karena memang kita sudah di penghujung acara, kita harus pamit nih teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk Kak Sarah yang sudah meluangkan waktu bergabung dengan kita ngobrol-ngobrol di Spada edisi khusus narkoba Kak Sarah. Semoga next kedepannya kita masih bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Kak Sarah. Sepertinya asik ya teman Pro 2. Oke deh, kita harus pamit nih Kak Sarah. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi, dan untuk teman Pro 2 jangan tinggalkan 92,2 FM karena setelah ini kita akan masuk ke santai siang. Jadi jangan kemana-mana. Saya Ayah pamit dulu teman Pro 2. Bye-bye.